Halo teman-teman, nama aku Alan Manurung. Sekarang kita bakal masuk ke tutorial QGIS yang part 6, yaitu kita bakal ngulik-ngulik data. Oke, teman-teman, jadi kita di part 6 ini kita bakal working with data. Jadi kita bakal coba untuk mengoperasikan operator-operator, algoritma gitu-gitu, teman-teman. Jadi ini teman-teman yang sering coding, yang sering pakai Excel, pokoknya yang mengolah data itu bakal membantu banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang jarang mengolah data, ya dibiasain teman-teman, karena ini ya ilmu yang penting juga. Oke? Jadi kita hari ini bakal coba untuk analisis data pakai yang expression dialog, terus juga mau coba untuk bikin nantinya tuh mau bikin peta teman-teman. Jadi di sini semuanya datanya tuh raster teman-teman yang bakal dipakai kebanyakan. Nanti ada vektor juga. Nah terus jadi nanti kita bakal mau coba gabungin jadi bikin indeks pembangunan daerah. Indeks pembangunan daerah di sini nggak ada referensinya teman-teman. Jadi ini benar-benar ibaratnya teoriku sendiri lah. Bukannya bagus, bukan, nggak ada referensinya sama sekali. Tapi intinya maksudnya ya jangan protes gitu kalau misalkan ini nggak ada dasarnya ya. Aku udah warning sekarang. Nah teman-teman di download aja dulu bahan tutorialnya, buka linknya, nanti bakal ada 3 file. Oke, sekarang kita buka QGIS nya teman-teman. Oh ya maaf, ini tadi habis nyoba-nyoba. Oke, nah jadi sekarang oh ya ada info sedikit yang baru. Jadi teman-teman yang kemarin udah download plugin Quick Map Services, kalau dibuka di sini lebih lengkap lagi teman-teman. Nah di sini aku pakainya yang Google Terrain, gitu ya. Oke, nah sekarang kita bakal coba untuk pertama masukin ini dulu teman-teman, masukin batas kota Serang dulu. Jadi kita bakal lagi-lagi di Serang teman-teman. Nah terus kita juga hari ini mau coba untuk buka yang pendidikan dulu. Pendidikan UTM. Nah, kita hari ini bekerjanya dengan koordinat UTM. Jadi di sini di projectnya kita zonanya yang UTM ya teman-teman. Jadi pakai sistem koordinatnya UTM. Oke. Nah, sekarang teman-teman klik yang pendidikannya, terus open attribute table. Nah teman-teman di open attribute table ini teman-teman bakal lihat ada nama-nama sekolahnya. Oke. Nah di sini teman-teman yang pertama kita mau coba analisis data adalah di sini ada nama-nama sekolahnya tapi udah nama lengkap gitu teman-teman. Jadi ada SMP, ada SMK, ada SMA. Oke. Nah kita mau coba ngambil semuanya, terus kita pengen tahu jenjang pendidikannya apa. Jadi apakah pendidikan dasar, pendidikan menengah umum, atau menengah pertama, atau sekolah tinggi gitu teman-teman. Jadi di sini kita mau coba ekstrak itu. Oke. Nah pertama kita klik dulu yang toggle editing mode-nya. Oke. Terus kita bikin new field namanya jenjang. Nah nanti tipenya string text, lengthnya bikin aja 50. Oke. Nah, terus teman-teman klik yang di bagian jenjang ini, terus teman-teman klik di expression dialognya. Nah, di sini teman-teman orang yang sering coding, di sini bakal sangat terbiasa teman-teman. Oke. Nah, jadi kita tadi udah bilang bakal mau coba ekstrak data yang di sini, ya, untuk kita tahu jenjangnya. Pertama, oh ya, di sini teman-teman di sini ada banyak operatornya yang ada di QGIS, jadi teman-teman bisa diutak-utik aja di bagian sini ya. Nah, di sini kita ada satu operator namanya like namanya. Oke. Nah, jadi like ini adalah dia ngambil. Jadi di data yang ini ada nggak tulisan apa. Jadi misalkan contohnya kita kan ngambil dari yang 6 objek ini, 6 OBJ, oke. Dari yang kolom 6 OBJ kita cari yang tulisannya SD. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman langsung oke,
Nah, nanti kalau diupdate, jadi di sini yang semuanya yang punya tulisan SD itu bakal ditandain sama angka 1. Sedangkan yang 0 itu berarti bukan, gitu teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau ngubah namanya. Jadi bukan ngubah namanya, kita mau ekstraknya tulis pendidikan ya jenjangnya, oke. Nah, kita pakai namanya case. Kalau teman-teman yang coding pasti udah tahu istilah case. Itu adalah operator logika. Jadi ini logikanya ketika kondisi sesuatu maka hasil gitu. Oke. Jadi jika A maka B gitu. Misalkan kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini misalkan kayak tadi ketika 6 obj like terus misalkan SD sama dengan 1, maka result, jadi langsung masukin apa yang mau ditulis, misalkan pendidikan dasar. Oke. Nah, di sini nanti kalau teman-teman di sini expressionnya salah, bakal tulis expression is invalid. Tapi kalau udah valid nanti ada output previewnya. Oke, teman-teman coba oke dulu, terus di-update all. Nah, nanti langsung masuk teman-teman yang jenjangnya SD, semuanya tuh bakal tulisannya adalah pendidikan dasar, gitu ya. Langsung masuk. Nah, terus teman-teman bisa tambahin lagi teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa dimasukin lagi yang lainnya, misalkan SMP, SMA. Oh ya, universitas juga ada kalau nggak salah. TK juga ada malah. Oke, ini TK. Terus ya teman-teman bisa ganti jenjangnya. Jadi ini pendidikan usia dini. Terus di sini SMP tuh menengah pertama ya. SMA itu menengah umum. Terus kalau universitas adalah pendidikan tinggi. Oke, gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman update, sekarang udah masuk nih yang menengah pertama, pendidikan tinggi, pendidikan menengah pertama. Oke, udah semua. Nah, tapi teman-teman, contohnya di sini kan ada madrasah sama SMK. Jadi madrasah juga kan jenjangnya ada kesetaraannya juga kan teman-teman. Nah, di sini teman-teman nggak usah dibikin baru lagi, nggak perlu. Teman-teman bisa disatuin aja. Nah, oh ya tadi ada satu lagi, yayasan pendidikan keagamaan. Jadi di sini kebetulan yayasannya semuanya yayasan Muslim, jadi bikinnya pendidikan keagamaan. Oke. Nah, terus tadi ada yang madrasah kan ya teman-teman. Nah, madrasah mohon maaf aku nggak hafal. Jadi ini aku copy kesetaraannya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin misalkan yang ini kan MI itu setara dengan SD. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bikin OR atau oke. Jangan di setelah satu ini. Oke, teman-teman tambahin OR. Nah, ini teman-teman copy lagi. Oke, di copy lagi yang 6 dari sini 6 obj like-nya, terus di copy lagi. Nah, di sini teman-teman ganti dari yang SD jadi madrasah ibtidaiyah. Oke. Nah, terus yang SMP madrasah sanawiyah. Oke. Oh, maaf, di ini dulu, di copy dulu. Ini ganti jadi madrasah sanawiyah. Terus yang menengah umum ada SMA sama SMK sama madrasah aliyah. Berarti ada 3 ya. Oh, di copy. Ini ganti jadi madrasah aliyah. Oke. Sama satu lagi SMK.
SMK. Terus yang pendidikan tinggi, kalau nggak salah ada sekolah tinggi juga, jadi ini ditambahin juga. Namanya sekolah tinggi. Oke, kalau udah langsung di oke. Terus di update all. Oke, jadi di sini semuanya udah masuk ya teman-teman. Oh, ada pondok pesantren juga. Oke, nanti pondok pesantren bisa ditambahin. Di sini juga oh ada yang tulisannya madrasah al nanti, tapi intinya teman-teman udah tahu lah ya, maksudnya intinya teman-teman dari yang expression editor ini teman-teman bisa mengekstrak, jadi teman-teman bisa secara otomatis. Jadi kalau datanya ribuan tiba-tiba misalkan teman-teman dimintanya satu Indonesia nih teman-teman, itu bisa dengan cepat. Oke, nanti teman-teman bisa masukin sendiri. Jadi ini misalkan jadinya memudahkan lah gitu ya. Di sini ada Islamic Boarding School, jadi ada yang nama-namanya rupanya apa macam-macam lagi, jadi bisa ditambah-tambahin sendiri teman-teman. Oke, tapi intinya yang penting teman-teman udah bisa nyoba yang pakai expression dialognya itu, terus di save aja. Oke, kalau udah, nah sekarang teman-teman kita mau coba untuk bikin sebuah peta yang kita mau lihat nih, kita mau lihat kayak persebaran densitasnya. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini teman-teman kan kalau lihat titik-titiknya di bagian yang daerah yang aku lingkar-lingkarin ini, dia banyak banget kan, banyak banget sekolahnya. Sedangkan di daerah yang dekat pantai dikit banget sekolahnya. Oke. Nah, kita mau coba bikin peta densitasnya. Nah, di sini teman-teman ada teman-teman cari namanya interpolation. Oke. Nah, interpolation itu apa teman-teman? Interpolasi. Jadi intinya kayak gini. Teman-teman misalkan punya berapa ini? Ada 8 data. Nah, 8 data ini punya nilai. Misalkan kayak gitu teman-teman. Jadi punya nilai. Nah, teman-teman mau menebak di daerah yang tanda tanya ini nilainya berapa. Pastikan nilainya ya sekitaran-sekitaran yang ada di dekat-dekatnya kan ya teman-teman. Jadi interpolasi intinya dari ruangan ini, dari ruangan yang sample points ini, kita mau tahu, kita mau menebak. Jadi yang di daerah dalam itu nilainya berapa gitu. Oke. Jadi berarti kita menebak yang di dalam. Tapi kalau misalkan kita menebaknya di daerah luar, itu namanya ekstrapolasi, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita mau coba interpolasi. Apa yang kita interpolasi dari pendidikan ini adalah kita mau lihat sebenarnya itu tadi, ini densitasnya. Jadi namanya heat map, teman-teman. Ini adalah bentuk yang cukup sederhana karena ibaratnya kita cuma mau tahu di sekitar daerah sini sebenarnya ada berapa sekolah gitu. Oke. Di sekitar titik yang kita di sekitar titik manapun lah, itu tuh ada berapa sekolah sih. Nah, teman-teman klik yang heat map-nya. Jadi kita interpolasi pakai yang heat map. Terus di sini teman-teman masukin yang pendidikan UTM. Oke. Radiusnya teman-teman boleh berapapun. Aku anggapannya sekolah yang ideal itu jaraknya paling jauh, maksudnya jarak dari rumahnya tuh 2 km aja gitu. Oke. Jadi ya itu misalkan aku gitu. Aku anggapnya jarak yang ideal tuh 2000 meter atau 2 km ya. Nah, oh ya, teman-teman kalau misalkan di sini ada tanda peringatan, terus di sini tulisannya degree, berarti kemungkinan teman-teman pakai koordinatnya adalah yang geografis. Kenapa ada tanda seru? Karena kemarin kalau misalkan teman-teman nyimak yang bagian georeferencing, kalau kita pakainya sistem koordinat UTM, itu tuh bagus untuk mengukur jarak horizontal, teman-teman, gitu. Oke. Nah, di sini pixel size-nya teman-teman bikinnya gede aja, jadi resolusi. Ini adalah resolusinya, teman-teman. Nah,
bikin gede aku sebenarnya biar nggak berat laptopnya, tapi sama sekalian juga sebenarnya biar nggak terlalu detail banget teman-teman datanya itu. Jadi kalau terlalu detail nanti kayak apa ya, analisis teman-teman tuh bakal lebih susah lagi gitu, bakal terlalu belibet gitu lah, padahal mungkin teman-teman bisa sedikit disimplified gitu ya. Oke, di sini sebenarnya belum ada yang diganti-ganti lagi. Kalau kernel shape aku sih pakainya yang quartic aja sih, biasa apa, jadi sesuai aja, standar aja gitu ya, quartic. Terus heatmapnya aku biarin dulu aja ya, jadi save to temporary file dulu aja. Oke, terus di run. Nah teman-teman di sini bisa lihat, jadi ini adalah peta ini teman-teman, peta densitas sekolah. Oke, ini aku pakai yang Magma aja. Nah di sini teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat rupanya sekolahnya itu tuh terkonsentris di yang bagian ungu hitam ini teman-teman, sedangkan di daerah-daerah sekitarnya itu sedikit banget, bukan sedikit, maksudnya ya tersebarnya tidak merata lah intinya di daerah Serang ini sekolahnya gitu ya. Di sini banyak banget tapi di sini lebih sedikit gitu ya. Jadi ini ada konsentris data di sini. Nah, oke. Di sini ini udah jadi nih teman-teman. Jadi di sini adalah sebuah heat map yang menunjukkan banyaknya sekolah di sekitar dengan jarak 2 km dari situ. Oke, nah sekarang kita simpen dulu, biarin dulu ininya. Kita di sini bikin grup namanya pendidikan. Oke, kita masukin heatmapnya. Heatmapnya ganti heatmap pendidikan, atau enggak pendidikan heatmap. Oke, dimasukin ke yang grup pendidikan. Oke, nanti kita bakal pakai lagi. Nah, sekarang kita masukin yang jalan, teman-teman. Oke, kita coba masukin yang jalan, atau enggak deh, ini dulu aja. Yang TIF-nya ini, yang data rasternya. Oke. Nah, ini apa nih, teman-teman? Jadi yang teman-teman lihat di sini adalah ini data satelit teman-teman, namanya data satelit Landsat. Oke. Nah di sini teman-teman kita mau coba bikin data vegetasi. Jadi waktu tutorial yang part sekian teman-teman, yang visualisasi, teman-teman kan pakai data vegetasi kan. Nah sekarang kita mau coba bikin data vegetasinya teman-teman. Oke. Nah caranya adalah kita mau kenalin yang namanya raster kalkulator. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini kita pakai datanya namanya data Landsat 8 OLI. Oke. Jadi di sini ada sebuah rumus teman-teman. Rumusnya ini sederhana banget. Jadi rumusnya adalah NDVI dengan near infrared dikurang red dibagi near infrared ditambah red. Oke. Ini rumusnya simple. Jadi di sini nanti teman-teman kalau mau tahu tentang data Landsat 8 OLI, teman-teman bisa cari di internet, jadi baca-baca aja. Oke. Nah, raster kalkulator itu apa teman-teman? Jadi kayak gini. Jadi teman-teman misalkan punya dua raster teman-teman, ada raster 1 sama raster 2. Nah, jadi teman-teman melakukan operasi di situ. Jadi ibaratnya mau ditambah, dikurang atau dikali. Nanti teman-teman akan menghasilkan sebuah raster baru yang nilainya sesuai operasinya itu teman-teman. Jadi misalkan di sini teman-teman 8 ditambah 3 jadinya 11. Jadi di sini pixelnya itu sesuai dengan posisinya dia teman-teman. Jadi misalkan pixelnya yang 3 ini ya sesuai sama yang ditambahkannya. Jadi di sini 3 tambah 9 jadinya 12 gitu teman-teman. Oke. Di sini juga misalkan 3 ya dikali 9 jadinya 27. Gitu teman-teman yang raster kalkulator ini. Nah, sekarang kita buka.
Terus kita cari di toolbox-nya namanya raster calculator. Oke. Buka raster calculator. Nah, sekarang teman-teman di sini teman-teman bisa masukin yang rumusnya tadi NDVI ini, yaitu NIR dikurang red dibagi NIR ditambah red. Nah, datanya kan kita udah ada nih, ada NIR sama yang red, teman-teman. Teman-teman di sini bisa dimasukin ekspresinya. Di sini yang masukin NIR terus dikurang yang red. Nah, terus dibagi ya, dibagi NIR ditambah red. Yang red. Oke. Nah, di sini terus teman-teman masukin dulu yang reference layer-nya. Nah, reference layer-nya sih aku pakainya yang ini aja, yang sama NIR atau red-nya sama aja. Kalau bisa sih yang pokoknya ini tadi, used for automated extend, cell size, and CRS. Jadi intinya yang extend, cell size sama CRS-nya sama kalau bisa. Oke. Terus ini cell size-nya, oh ya, cell size-nya kita kan tadi yang yang heat map-nya kita bikin 100, jadi ini juga kita bikin 100 juga aja. Oke. Output extend-nya dibiarin dulu aja, terus di run. Oke. Nah, jadi outputnya nanti kita bakal dapat data vegetasi, teman-teman. Oke. Di sini udah ada data vegetasinya. Jadi di sini namanya raster vegetasi. Oke. Nah, di sini raster vegetasi ini teman-teman udah pernah lihat sebelumnya kan. Jadi di sini adalah data vegetasi, teman-teman bisa. Jadi di sini yang hijau-hijau tuh yang vegetasinya lebih tinggi, teman-teman. Oke. Mantap. Nah, vegetasi udah, pendidikan udah, ini taruh dulu aja vegetasi. Oke. Sip. Nah, sekarang kita masukin yang jalan, teman-teman. Oke. Jalan UTM. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, maaf, ini bikinnya putih aja lah. Simbolnya putih. Oke, jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat atribut table ya, di sini ada remark-nya. Oh, ini maaf, di sini aku tadi habis nyoba-nyoba juga, jadi ini yang delete dulu aja, fields-nya yang bobot sama PSNB. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat yang remark ini, teman-teman. Teman-teman ada tipe-tipe jalannya. Jadi setiap jalan yang teman-teman punya di sini ada tipe jalannya, ada jalan lain, terus ada jalan lokal, ada pematang, terus di sini aja ya. Ada jalan lain, ada jalan arteri, jalan kolektor dan segala macam. Oke. Nah, apa yang mau kita lakukan hari ini? Jadi teman-teman, hari ini kita mau coba untuk jalan ini kita bobotin. Jadi kita anggapannya kalau misalkan jalan tol itu berarti pembangunannya kan sangat tinggi lah, ibaratnya indeks pembangunannya tuh tinggi. Sedangkan kalau misalkan jalan setapak berarti indeks pembangunannya tuh lebih rendah di daerah itu. Nah, jadi kita mau coba untuk bobotin, teman-teman, dibobotin setiap jalan ini tuh bobotnya berapa gitu. Nah, gitu ya. Jadi di sini di data ini ada 8 jenis jalan. Oke, di sini ada 8 jenis jalan. Jadi ada jalan arteri, kolektor, jalan lain, terus ada jalan lokal, jalan setapak, jalan tol, pematang. Pematang sama satu lagi tuh jalan layang, tapi jalan layangnya karena dikit tadi ke skip. Oke, ini ada jalan layang. Jadi ada 8. Kalau ada yang skip ya mohon maaf. Oke, nah sekarang kita bikin atribut table dulu aja, teman-teman. Namanya bobot. Oke. Terus kita bikinnya whole number aja, integer.
length-nya 2 aja boleh atau 3 biar aman, boleh 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bobotin. Jenis jalannya ini bobotnya. Oke, ini jenis jalannya tadi ada jalan arteri, jalan kolektor. Oke, udah 8. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa kasih bobot. Nah, kalau aku bobotnya ya standar aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi makanya kita sesuaiin. Jadi, kita kan mau bikin namanya indeks pembangunan daerah. Nah, jadi kita tadi anggapannya yang jalan tol. Oh, jalan tol belum, Pak. Oke, jalan tol. Formulanya gini. Jadi aku resepnya jalan tol tuh 8. Setapak 1, pematang 1, jalan setapak 2, jalan lain itu 3, jalan lokal itu 4, kolektor 5, arteri 6, jalan layang 7 gitu. Jadi ini adalah formulanya gitu ya teman-teman ya. Di sini kita sort aja. Oke, nah jadi ini udah ada teman-teman pembobotannya. Oke, jalan pematang, oke jalan tol, oke. Nah sekarang kita bikin yang case-nya itu tadi teman-teman. Oke, case masukin. Oke, diulang lagi, maaf ya. Jadi ada 8 kan ya. Oke, ketika kondisi remark sama dengan pematang, dan resultnya 1. Oke. Nah ini di copy aja. Ini ganti jadi jalan setapak. Kalau jalan setapak kan 2. Oke. Nah, di sini di sini output preview yang di sini teman-teman itu tuh yang paling pertama. Jadi data yang paling pertama. Baris yang paling pertama. Terus teman-teman tinggal klik OK. Terus di update all. Di bagian maaf. Ini di copy dulu. Hati-hati. Di copy. Oke, ini ganti jadi bobot. Oke. Di bobot terus di update all. Nah, di sini teman-teman semuanya udah keganti nih teman-teman. Jadi yang jalan arteri 6, jalan kolektor 5. Oke, semuanya udah dapat bobotnya. Oke. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bobot ini bisa, jadi kita bakal pakai heatmap lagi sebenarnya. Jadi heatmapnya di sini tadi kalau misalkan teman-teman lihat ada parameternya yaitu weight from field. Jadi weight ini adalah pembobotan. Jadi kalau bobotnya dia lebih tinggi, maka nanti nilainya juga bakal lebih tinggi densitasnya gitu teman-teman. Jadi di sini bisa dibobotkan setiap data itu. Kalau teman-teman masih kurang paham, nggak apa-apa. Jadi kita di sini bikin 3 kolom teman-teman. Jadi ada bobot, terus nanti teman-teman bikin namanya bobot P3, P2, pangkat 2 maksudnya. Di sini length-nya berapa ya? 10 aja deh, atau enggak 5 atau 7 aja juga nggak apa-apa. Terus bikinnya ya whole number aja. Oke, bobot P2, bikin juga bobot P3. Nah, ini maksudnya apa? Bobot pangkat 3. Oke. Ini tadi 7 ya. Oke, bobot P3. Nah, kita masuk ke yang bobot P2.
Bobot P2 maksudnya ya bobot pangkat 2 gitu teman-teman. Jadi bobot pangkat 2 diupdate, yang bobot pangkat 3-nya juga bobot pangkat 3 jadi pangkat 3. Oke teman-teman, di sini udah ke-update semuanya. Jadi di sini yang bobot P2 adalah 6 pangkat 2 yaitu 36, bobot P3 6 pangkat 3 adalah 216. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau coba bikin heat map-nya dari yang bobot ini teman-teman. Oke, kita save dulu yang jalan UTM-nya. Terus kita, karena ini bentuknya adalah, jadi heat map ini bisa dipakai kalau misalkan dia itu datanya adalah point teman-teman. Jadi di sini teman-teman ada satu yang harus dikerjakan, yaitu cari line to point. Oke, terus di sini klik yang points along geometry. Ini ya, points along geometry. Terus masukin yang jalan UTM ini. Terus distance-nya teman-teman bebas. Semakin kecil, semakin berat. Semakin detail emang, tapi semakin berat sama poinnya tuh semakin banyak. Jadi kalau aku di sini pakai distance-nya 100 saja. Oke, di run. Nah, jadi nanti apa yang dikerjakan adalah dia bikin poin sepanjang setiap jalannya itu, teman-teman. Oke. Jadi di sini bikin banyak poin. Nah, poinnya di sini ganti dulu namanya interpolated jalan point. Oke. Nah, kita udah bikin poin. Nah, sekarang teman-teman bikin heat map-nya. Oke, terus masukin yang jalan radiusnya tadi 100 meter. Enggak. Iya. Apa enggak? Oh, enggak. Jadi kayaknya sih enaknya sih 2000 sih, teman-teman. Biar apa? Jadi ya anggapannya indeks pembangunan tuh dilihatnya dihitungnya 2 km dari setiap jalan gitu. Coba kalau 2000 berapa? Oke lah. Sip. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia hitnya ibaratnya yang densitasnya tinggi malah daerah sini, teman-teman. Kita coba cek yang jalan tolnya ya. Kita cari di sini yang jalan tol. Remark dengan jalan tol. Oke, select. Nah, jadi teman-teman di sini kita udah select yang jalan tol. Nah, kita lihat. Nah, jalan tolnya padahal di sini nih, teman-teman. Oke. Jalan tolnya padahal di daerah situ. Tetapi kenapa yang besarnya di daerah sini, teman-teman? Nah, kayak gitu kan. Makanya tadi aku bikin pembobotannya tuh ada yang pangkat 2 sama pangkat 3. Nah, makanya kita coba, tadi ini kan belum ada pembobotan. Sekarang coba pakai bobot. Tadi yang 1 2 3 4 5 6 7 8 aja kan gitu. Oke, kita lihat yang baru. Nah, di sini teman-teman coba dibandingin. Ini yang baru, ini yang tadi sebelumnya. Oke. Ada mulai sedikit ada perubahan. Oke. Nah, kalau bobotnya lebih tinggi lagi, yang tadi pangkatnya lebih tinggi lagi, dia akan ngebikinnya juga bakal berbeda juga, teman-teman. Jadi ini yang pangkat 2. Ini bobot yang pangkat 2. Nah, ini udah mulai yang jalan tol itu lebih dihargai lah. Jadi nilainya yang jalan tol udah lebih tinggi. Nah, tapi sepengalamanku yang cocok buatku adalah yang pangkat 3, teman-teman. Jadi pakainya bobot pangkat 3 ya. Oke, udah jadi. Jadi ini adalah heat map yang pangkat 3. Nah, di sini jalan tolnya tuh lebih dihargai, teman-teman. Jadi di sini yang sekitar jalan tol itu berarti pembangunannya memang lebih tinggi, berarti kayak gitu. Heat map. Nah, di sini kita udah ada 3 parameter kan tadi. Ada jalan, ada pendidikan, ada vegetasi, teman-teman. Nah, sekarang kita mau bikin yang namanya indeks pembangunan. Setiap datanya itu, teman-teman, ya. Nah, indeks pembangunan itu kita pakainya persentase.
Jadi di sini kan jalan, kalau misalkan teman-teman buka rasternya ini, nilainya ini berkisar antara 1 sampai 60.000. Nah, di sini vegetasi berkisar antara min 1 sampai 1 gitu kan ya teman-teman. Nah, di sini yang pendidikan kisarannya 3 sampai 30. Nah, berarti nilainya kan nggak sama teman-teman, gitu kan? Makanya kita butuh di reclassify. Jadi ibaratnya kita mau nyamain nilainya, jadi maksimum minimumnya tuh disamain. Nah, sebelumnya kita sepakat dulu 100% berarti daerah itu pembangunannya sangat tinggi. Kalau semakin ke 1% berarti daerah situ pembangunannya tuh sangat rendah, pembangunan daerah situ. Oke, nah kita bakal pakai 3 parameter nanti. Jadi pendidikan vegetasi jalan. Nah, sebelumnya kita bakal reclassify dulu. Apa sih maksudnya reclassify itu teman-teman? Jadi gini, teman-teman punya sebuah raster teman-teman yang nilainya berkisar antara 1 sampai 100. Oke. Nah, di sini kita mau ganti. Jadi nilai yang antara 1 sampai 25 kita ganti jadi nilainya 10. Di sini yang 26 sampai 50 ganti jadi 20, 51 sampai 75 jadi 30, 76 sampai 100 jadi 40. Nah, hasilnya nanti akan ngebentuk sebuah reclassified raster yang nilainya udah keganti. Jadi misalkan di sini 49 berarti kan antara 26 sampai 50 kan ya teman-teman. Jadi 49 diganti jadi 20. Dan seterusnya semuanya jadinya diganti teman-teman. Oke, itu tujuan reclassify. Nah, apa yang mau kita reclassify? Jadi kita pakainya kan persentase tadi teman-teman ya. Nah, di sini misalkan kita yang pertama tuh pendidikan dulu ya. Teman-teman coba ganti yang interpolation-nya jadi discrete dulu teman-teman. Oke, masukin jadi discrete. Di sini modenya yang equal interval, dicoba di apply dulu. Oke, nah di sini kalau misalkan dilihat kan ini kayak satu titik gini kan kelihatannya sangat jelek ya teman-teman ya. Nah di sini kita coba untuk ganti-ganti dulu nih nilainya teman-teman. Jadi misalkan di sini value-nya coba ganti 2, terus teman-teman apply. Nah di sini udah lumayan kelihatan lebih menyebar gitu kan ya teman-teman ya. Nah di sini tujuannya apa? Biar datanya tuh nggak terlihat terkonsentris di sini doang, tapi yang di sekitar-sekitarnya juga masuk teman-teman, masuk di apa? Di kisarannya itu, di intervalnya itu. Ganti coba jadi 1. Nah, oke, jadi kalau 1 udah cukup masuk ke semua, apa udah hampir semua ya ke apa? Berarti itu ke ya masuklah datanya di interval itu. Oke, yang ini misalkan ganti jadi 7 misalkan. Jadi di sini emang ini teman-teman sebenarnya sebebas mungkin karena ini ya tergantung teman-teman mau visualisasinya gimana kan. Gitu. Di sini misalkan 20. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat datanya udah lumayan udah cukup lumayan tersebar gini lah. Jadi dilihatnya tuh udah enak lah teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba ini klik yang tadi reclassify by table. Oke. Udah di reclassify, terus teman-teman klik yang pendidikan heat map, terus masukin ini ya tadi yang reclassification table-nya. Value-nya tadi 25. Yang ini 1 sampai 5, value-nya 50, 5 sampai 20, value-nya 75, 25 sampai 50. Oke. Value-nya 100. Oke. Kita tadi coba untuk RAM ini 0 aja. Oke, terus reclassified rasternya nanti jadi yes. Oke, di run. Nah, tadi ada apa tuh teman-teman? Jadi tadi di daerah sini tuh datanya nggak, ibaratnya kayak nggak masuk gitu teman-teman ya. Jadi di sini udah ada yang bagian putih-putihnya. Jadi di sini udah masuk teman-teman. Oke, mestinya udah masuk. Udah lah, anggap aja lah masuk ya. Nah, di sini udah kebikin raster yang pendidikan. Oke, sekarang yang vegetasi.
ya. Nah, vegetasi sama kita reclassify by table. Nah, kita pakainya yang kemarin udah pernah divisualisasi. Jadi kita pakai yang referensi ini teman-teman. Jadi ada non vegetasi, low vegetasi sama high vegetation. Raster vegetasi teman-teman yang dimasukin. Oke. Jadi ngulang lagi. Oke, ini tadi min 1 sampai 0,2 dia itu 50, 0,2 sampai 0,5 80, 0,5 sampai 1 dia 100. Oke. Ini 0. Range boundariesnya kayak gini. Oke, diganti yang benar dong. Kita classified. Run. Nah, jadi di sini udah di-classified teman-teman. Jadi di sini gambarnya lebih nggak enak dilihat ya emang, tapi bakal kita pakai nanti. Oke. Di sini vegetasi udah kebikin, yang classified-nya tinggal yang jalan. Oke. Yang jalan lihat maksimum minimumnya. Jadi kita mau bikinnya jalan itu berapa ya enaknya ya? 5 parameter, 4 parameter, 5 parameter juga boleh. Oke. Sesuai sama ini aja. Boleh. Bikin lagi yang jalan. Raster apa sih? Jalan heatmap. Di sini ganti, terus reclassification table-nya bikin lagi ada 5. Oke, minimumnya dari 1 sampai berapa itu? 1,04. Value-nya linear aja. 1,04 sampai 15.085,43 gitu teman-teman. Nah, ini 80, yang ini 100. Oke, nah ini ganti aja teman-teman, jadi 60342 aja, biar maksimumnya lebih ditambahin aja. Oke, udah di oke, sama output no data value-nya dibikin 0, range boundariesnya bikinnya minimum kurang lebih sama dengan value kurang dari max. Oke, kalau udah dibikin juga save filenya. Di sini namanya raster jalan classified. Oke, di run. Apakah udah sama? Oh, dia malah melipir kemana? Oke, udah jadi ya. Jadi di sini udah ada teman-teman. Jadi udah ada raster jalan, vegetasi, sama pendidikan. Oke. Nah, kita mau bikin yang namanya indeks pembangunan daerah, teman-teman. Oke. Jadi teorinya adalah teori yang saya buat sendiri. Jadi ini nggak ada referensi dan saya belum lulus kuliah. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk dipakai, ya. Jadi kita mau bikin namanya indeks pembangunan daerah Alam 2020. Nah, jadi indeks pembangunan daerah ini dalam persentase. Jadi pembobotannya adalah 40%. Jadi daerah yang terbangun dengan baik itu tuh dilihat dari 3 parameter, yaitu jalan, pendidikan, dan vegetasi. Jadi jalan itu bobotnya 40%, pendidikan itu 40%, sama vegetasi itu 20%. Gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin dengan cara sama kayak tadi raster kalkulator gitu ya. Nah, oke, jadi kita kan tadi mau masukin apa aja? Jalan, pendidikan, vegetasi. Oke, jadi raster jalan, pendidikan, vegetasi. Oke, teman-teman, udah. Terus kita masukin persentasenya. Jadi kita kan jalan 40% dikali terus kita tambah 40% dikali raster pendidikan, terus ditambah
20/100 dikali raster vegetasi. Oke. Nah, kalau udah sama prosedurnya kayak tadi, kita bikin reference layernya apa ya yang enak ya. Reference layernya coba pakai yang raster vegetasi aja, atau enggak raster jalan. Oke, pakai yang raster jalan aja. Nah, output extendnya kita batasin aja nih, jadi batas kota Serang. Oke. Nah, terus teman-teman masukin filenya. Jadi namanya indeks pembangunan daerah Serang. Oke, kita run. Jadikah indeks pembangunan daerahnya? Oke, kira-kira kayak gini teman-teman. Jadi bentuknya emang nggak terlalu, ya mungkin nggak terlalu bagus, nggak terlalu enak dilihat, tapi intinya ini memperlihatkan, jadi udah digabung teman-teman. Jadi di sini misalkan nih pendidikan, kalau secara pendidikan yang namanya pembangunan udah sangat baiknya tuh cuma di satu titik ini. Tapi kan kita ada jalan juga, jadi di sini udah ditambahin teman-teman. Jadi di sini yang bagian putih ini itu juga indeks pembangunan jalannya juga udah tinggi gitu. Pembangunan daerahnya juga udah tinggi teman-teman. Gitu. Jadi di sini teman-teman akhirnya bisa bikin semacam apa ya, semacam planning lah. Jadi planning kalau misalkan teman-teman mau bikin apa, mau pembangunan lagi daerah Serang ini, kayaknya jangan di daerah yang merah-merah ini deh. Jadi lebih apa? Lebih ke daerah utara karena daerah situ masih sedikit sekolahnya, atau enggak mungkin ke daerah-daerah yang sekitar-sekitar. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat yang bagian apa? Ininya datanya sama batas kota Serang itu tuh nggak masuk teman-teman. Jadi ada sebagian yang masih bolong gini teman-teman. Nah, itu berarti di daerah sini nilainya tuh 0 atau tidak ada nilai. Gitu. Makanya apa yang mesti kita lakukan? Kita isi bagian nolnya itu. Di sini teman-teman cari 0. Oke. Terus teman-teman pilih yang dari grass, yang R.0 ini. Oke, kita masukin yang indeks pembangunan daerah Serang. Oke, terus teman-teman ganti yang the value to replace the null value by 0. Oke, terus masukin di sini yang grass GIS7 region extend-nya ganti jadi batas kota Serang. Oke, terus kita run dulu aja. Mungkin agak lama. Nah, sekarang udah ada yang nilai ini ya teman-teman. Udah ada nilai nolnya. Jadi di sini tuh emang tidak ada data. Itu kalau misalkan teman-teman mau dibikin jadi 0 aja. Oke. Gitu. Nah, teman-teman bisa kayak tadi juga dibikin seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi atau enggak mungkin yang nolnya nggak usah di ini kali ya, jadinya ini 20 aja gitu. Nah, jadi di sini biar gambarnya masih kelihatan kayak tadi, tapi tetap yang kelihatan di sini ada daerah yang nilainya 0. Oke. Nah, terus teman-teman kalau misalkan teman-teman mau biar lebih rapi lagi, teman-teman bisa diklip teman-teman. Jadi diklip aja yang null rasternya ini. Jadi yang klipnya bukan yang vector, yang raster ya. Klip raster by mask layer. Oke. Jadi di sini masukin yang null raster, terus mask layernya batas kota Serang. Oke. Langsung aja mestinya sih. Oke. Ya, langsung aja. Nah, di sini jadinya kelihatannya jadi cuma yang bagian Serang aja gitu, teman-teman. Oke. Jadi dia memperlihatkan yang bagian Serangnya aja gitu, teman-teman. Loh, kok ininya hilang? Oh iya benar, karena di sini no data. Gitu ya, teman-teman. Jadi ada beragam rupa, teman-teman bisa
coba. Oke. Atau coba pakai yang Alphaben. Nah ya, jadi mohon maaf. Jadi di sini kalau teman-teman pakai yang create and output Alphaben, jadi yang benar-benar bentuknya tuh bentuk kota Serang, teman-teman. Oke. Di sini coba dilihat sama batas kota Serang, benar kan? Jadi di sini teman-teman bisa bikin yang namanya indeks pembangunan daerah. Oke teman-teman, terima kasih, tutorial kali ini udah selesai. Semoga dapat ilmu, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya juga, dan lumayan loh, ini ilmu yang cukup ya berharga. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video dari Berlayar, sebuah platform membagi ilmu yang harapannya semoga gratis terus bisa dikasih ke teman-teman, dan juga aku berharap semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat, sesuatu baru yang bisa teman-teman dapat. Jangan lupa di-sharing ke teman-temannya supaya ilmunya juga makin luas, dan kalau ada yang kurang teman-teman bisa kasih feedback ke aku, dan semoga lancar semua kegiatan teman-teman. Terima kasih.